Jangan terlambat saudara sebelum innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Percayalah kepada Isa Al-Masih agar selamat dunia akhirat. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang indah ini. Dan kali ini teman-teman saya membahas kepada kita di video kali ini kenapa Natal harus dirayakan. Dan tentu saja kita mau tahu dan nanti kita akan mendengarkan kesaksian dari sejumlah hambanya kenapa sih Natal itu harus dirayakan. Dan sekaligus nanti kita akan dengarkan apa yang membuat sejumlah hamba-hambanya ini tertarik kepada Yesus, karena mereka bukanlah orang yang percaya kepada Yesus sebelumnya. Mereka adalah ustadz-ustadz sebelum mereka memilih untuk mengikuti Yesus. Dan mari kita dengarkan penjelasan dari mereka kenapa harus dirayakan kelahiran Tuhan Yesus dan apa yang membuat mereka memilih untuk mengikuti Yesus, dan sehingga mereka dipakai Tuhan untuk bersaksi dengan luar biasa. Dan mari kita langsung saja menyaksikan berkat yang luar biasa ini teman-teman. Jangan terlambat saudara dimanapun sebelum innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Percayalah kepada Isa Al-Masih agar selamat dunia akhirat. Nah, Pak Pendeta Iksan, ya, apa sih Natal bagi Pak Pendeta Iksan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun saudara berada, yang mendengar dan yang melihat betapa pentingnya Natal itu, bahwa Natal adalah sebuah peristiwa yang sangat spektakuler. Haleluya. Kenapa saya bilang peristiwa yang spektakuler? Karena bukan hanya di Alkitab saja diceritakan, tetapi di dalam Al-Quran sendiri itu diceritakan begitu luar biasanya. Ketika saya membaca Al-Quran, dan ada satu pribadi yang yang luar biasa diceritakan, dari mulai berita kelahirannya, berita kematiannya, berita kebangkitannya, berita kenaikannya, bahkan berita tentang kedatangannya kedua kali, itu tertulis semuanya. Ini luar biasa. Maka Natal itu adalah sebuah peristiwa yang spektakuler, yang luar biasa, dengan membawa sebuah keselamatan. Karena Natal itu adalah anugerah bagi yang merayakannya. Kalau yang nggak merayakannya ya nggak tahu dapat anugerah atau enggak, kan gitu. Gerah. Gerah ya? Gerah. Jadi begitu Bapak. Oke, mantap, luar biasa. Ya, anugerah yang luar biasa. Benar, itu Natal adalah sebuah anugerah dari Tuhan untuk kita menjadi merdeka. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa setiap tahun harus ada Natal? Jawabannya simpel saudara, karena Tuhan kita hidup. Ya, kalau mati ngapain dirayain? Betul nggak? Orang mati dirayain. Happy birthday, gimana jawabnya? Ya, Tuhan kita hidup sampai sekarang dan selama-lamanya. Dia sekarang ada di sorga dan akan datang untuk kedua kali. Di sorga ngapain? Nyiapin tempat buat kita. Ya, jangan terlambat, percaya Isa Al-Masih. Baik.
Yang kedua, saya mau bertanya singkat saja karena semuanya sudah pada tahu nih kesaksian masing-masing hambanya. Tapi saya mau bertanya ya bahwasanya apa yang menarik hamba-hambanya ini untuk menjadi pengikut Isa? Apa yang dilihat dari Isa? Singkat saja. Apa yang dilihat dari Isa? Mungkin ganteng ya, atau berwibawa atau apa? Apa yang dilihat dari Isa sampai akhirnya Ibu Fatima mau mengikuti Isa? Silahkan. Baik, yang membuat saya terlalu simpati ya dengan yang namanya Yesus Kristus yang dulu saya kenal Isa Al-Masih, itu adalah ada di dalam Al-Quran sendiri, karena tidak ada di dunia ini yang menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. Justru yang tercatat secara eksplisit itu di surat Maryam ayat 21 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Isa Al-Masih putra Maryam ya menjadi bukti kekuasaan Tuhan dan menjadi tanda bagi alam semesta. Nah, itu yang membuat saya jadi simpati. Lah kok Nabi kok bisa seperti ini? Nah ini Pak, yang membuat saya justru loh kok jadi aneh. Kalau begitu saya mencari informasi mengenai tentang Isa Al-Masih yang sesungguhnya, yang berasal dari asalnya gitu loh Pak. Betul. Masuknya dari bangsa Israel seperti itu. Baik, ini orang cerdas. Karena apa bahasanya? Eksplisit. Dari Quran surat Maryam ayat 21. Tahu nggak kalau kata eksplisit itu sesuatu yang susah dicari. Eksplisit itu adalah suatu tanda yang sangat kecil yang hanya orang tertentu yang bisa melihat dan tahu kebenaran kalau dicari ya. Kalau nggak dicari nggak bakal tahu. Berarti benar-benar ya mencari kebenaran. Nah, untuk para tomo nih, hambanya yang luar biasa nih. Apa yang dilihat dari Isa Al-Masih sampai mau jadi pengikut Isa Al-Masih? Ya, baik, terima kasih. Buat saya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sesuatu tokoh yang luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga saya memutuskan untuk memilih percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena apa? Karena alasannya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu memberikan jaminan, memberikan kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi iya dan amin. Itu Kepastian apa nih? kepastian untuk memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Haleluya. Karena yang memberikan kepastian itu hanya Yesus Kristus. Karena dia sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, yaitu di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Itu yang membuat saya mantap. Kepastian itu ya. Kepastian itu. Karena yang lain nggak memberikan jaminan yang pasti. Hanya Yesus yang ngomong seperti itu. Haleluya, luar biasa ya. Hanya Yesus yang bilang itu Hanya ya. Yesus. Oke, kalau saya bilang pasti Bapak selamat, percaya nggak? Percaya. Kalau saya yang bilang Pak Fadil nggak percaya saya. Kalau Yesus yang ngomong saya percaya. Kalau Pak Fadil saya nggak percaya. saudara, saya nggak dipercaya, tapi nggak apa-apa. Saudara bisa percaya Tuhan Yesus, jangan percaya saya. Betul kata para tomo. Saya ini sukanya dakwah apa? Beritain, ya. Cuman siar doang. Jangan percaya saya, karena kalau kita bertumpu pada seseorang, terus orang itu punya kesalahan yang menyakiti saudara, sakit hati sampai sedalam-dalamnya. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah buat sakit hati saudara. Amin. Nah, untuk pendeta Iksan nih, apa sih yang dilihat dari Isa Al-Masih Yesus itu sampai mau jadi pengikutnya nih? Ya, kalau dari saya sendiri bahwa Yesus itu adalah pribadi yang Sang Maha Guru Agung. Kenapa saya katakan dia adalah pribadi Sang Maha Guru Agung? Pengajarannya begitu luar biasa. Kalau boleh saya bilang ini spektakuler lagi pengajarannya. Sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Nggak ada pengajaran berdoalah untuk musuhmu. Yang ada kalau lu beli gua jual gak? Apa lu jual gua beli kan gitulah. Senggol bacok lah kayak gitu. Nggak ada satu pengajaran yang mengajarkan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Berdoalah untuk orang-orang yang memusuhi kamu. Nggak ada yang mengajarkan apabila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nggak ada. Dunia ini mengajarkan dendam. Dendam kesumat lah, dendam pribadi lah, dendam kelompok lah, bermacam-macam dendam. Dendam nyipelet nggak ada? Nggak ada? Oh nggak ada. Ya kan? Kalau dia bisa lakukan, gue juga bisa. Kalau dia bisa bacok, gue juga bisa bacok. Tapi Yesus mengajarkan berbeda. Berdoalah untuk musuhmu, berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Apabila pipi kananmu ditampar, kasih pipi kiri. Nggak
ada pengajaran yang seperti itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya saya mengikuti Dia. Haleluya. Haleluya. Saudaraku terkasih, ya berarti hamba-hambanya di sini mengikut Isa karena Sang Maha Guru Agung, tanda dan memberi kepastian, ya, tanda keselamatan dan memberi kepastian keselamatan, ya, juga rahmat bagi seluruh alam. Ini luar biasa, ya. Saudara bisa searching begitu, ya, tentang Isa Al-Masih. Sekarang dunia sudah gampang, saudara, ya. Ini apa yang diomongin sama beliau-beliau ini, hamba-hambanya nih bener apa enggak? Kalau saya nyatakan, kalau saya jadi guru, saya suruh konten, ya, nilai 1000. Oh, mikirnya pada 100 kan? Enggak, 1000 buat Tuhan Yesus. Ya, oke saudara. Baik, ada lagi pertanyaan, tapi yang ini khusus buat Pak Iksan. Khusus, yang lain mengantri. Ya, khusus buat Pak Iksan. Dalam Quran ada nggak sih kisah kelahiran Isa Al-Masih? Karena kok bisa-bisanya ya kita semua merayakan Natal kelahiran Isa Al-Masih, begitu ya. Terus kalau misalkan ada orang yang mengatakan selamat Natal, jangan. Berarti ya lu mengiyakan kalau Isa Al-Masih lahir, lu sudah seiman, haram, gak boleh. Nah, padahal ada ya, coba, ada gak sih? Itu yang saya bilang tadi bahwa perayaan Natal ini adalah perayaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya tertulis di Injil saja, tetapi di dalam Al-Quran, di Quran surat Al-Imran 3:45, itu tertulis di sana. Dikatakan begini, saudara, It's qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassuruki bi kalimatin min husmuhul masihu isabnu Maryaman wajihan fid dunya wal akhir. Amin. Amin. Artinya di bawah ini. Jadi ketika itu Al-Quran bilang begini. Ketika itu Allah berfirman kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, lu datengin deh itu Maryam dan katakanlah kepada Maryam, innallaha yubassuriki bi kalimatin min husmul masihu Isabnu Maryama. Kasih tahu kepada Maryam, ini adalah kabar baik, ini adalah kabar sukacita, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Isa. Isa putra Maria. Dan sudah tertulis namanya Isa, bukan yang lain. Isa putra Maryam. Siapa dia? Dia itu adalah wajihan fi dunya wal akhirah. Dia penguasa dunia akhirat, saudara. Ini pribadi yang luar biasa, saudara. Itu sebabnya Al-Quran mengaminkan bahwa seluruh dunia, siapapun dia yang masih manusia, itu harus merayakan Natal. Yang masih manusia. Kecuali udah berubah. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri sudah menyatakan itu. Kok Al-Quran menyatakan itu ya? Yes, ini hal yang sangat penting. Kenapa yang dibawa? Keselamatan dunia ini. Haleluya. Amin, haleluya. Baik, pertanyaan yang berikutnya. Kembali lagi saya tunjukkan buat Pak Iksan. Apa sih kaitannya Isa Al-Masih sebagai tanda dan keselamatan manusia dari hukuman dosa? Ya kan, itu kan tanda keselamatan buat manusia. Tapi apa hubungannya sama hukuman dosa? Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Manusia itu butuh keselamatan. Ketika manusia itu butuh keselamatan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus mencari keselamatan itu. Bagaimana caranya mereka mencari jalan keselamatan itu? Ada yang rambutnya dibotakin supaya kudus, ya kan? Ada yang harus menghadap ke arah mata angin karena di sanalah ada Tuhannya untuk selamat. Lalu ada juga yang harus mengorbankan korban untuk selamat, harus bawa sesajen untuk selamat. Nah, kalau di dalam Yesus itu nggak butuh ya kayak gitu-gitu. Justru ketika manusia tidak menemukan jalan keselamatan itu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mencari yang namanya Sirotol Mustaqim. Jalan keselamatan itu penting bagi manusia. Kenapa? Karena di dalam dunia ini cuma dua tempat, surga atau neraka. Nah, semua manusia pengennya ke surga, betul ya? Tapi ingat, kalau mau ke surga, harus kenal sama yang punya surga. Kalau kagak kenal, ya mikir aja sendiri kan gitu. Makanya dia harus hadir ke dunia ini, Tuhan harus jadi manusia. Kenapa? Karena dia sudah mengirim rasul-rasul, sudah mengirim nabi-nabi. Tetapi manusia tetap keras kepala.
Gak bakalan gue mau. Pokoknya gue mau suka-suka gue. Semau gue katanya kan. Lalu bagaimana? Nih Tuhan ini punya kasihnya begitu luar biasa. Yang tadi sudah disinggung. Karena begitu besar kasih Allah. Apa yang Tuhan mau lakukan nih, manusia ini harus, semuanya nih harus masuk surga. Karena neraka diciptakan untuk setan, untuk gondoruo, untuk iblis. Bukan untuk manusia. Manusia ditempatkan semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang bagaimana dulu? Nah itu kemauannya Tuhan, itu hatinya Tuhan. Tuhan mau semua manusia itu masuk surga. Bagaimana caranya untuk Tuhan menyelamatkan manusia? Dia harus jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena yang diselamatkan manusia, bukan monyet. Tapi yang diselamatkan manusia, itu sebabnya dia harus jadi manusia. Makanya ada yang bilang, ih Tuhannya orang Kristen kok lucu, jadi manusia. Suka-suka dia. Dia mau jadi apa ke suka-suka dia. Ya puji Tuhan, yang diselamatkan target utamanya adalah manusia, maka dia harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Dengan gaya hidup seperti manusia. Nggak mungkin dia datang sebagai roh. Kenapa? Ngeri. Ada suara, nggak ada wujud. Budi, ada suaranya, tapi nggak ada wujudnya. Bahaya kan ini? Nggak mungkin juga dia tiba-tiba datang, crik, jadi manusia dewasa. Kenapa? Karena manusia selalu mencari silsilah. Dia anak siapa? Bapaknya siapa? Tapi ada tuh yang model kayak gitu, Bang. Ada ya? Mr. Bean. Tuh Jatuh. itu manusia nggak jelas. Maka hidupnya juga nggak jelas. Yesus harus jadi manusia dengan bahasa manusia. Tujuannya cuma satu, manusia harus diselamatkan dan dibawa ke surga. Makanya ini manusia yang sangat suci. Al-Quran bilang begini saudara. Di dalam Quran surat Maryam 19 ayat 19 dibilang begini. Qala innama ana rasulu rabbika li'ahaba laki gulaman zakiyya. Artinya begini, ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah kepada Maryam, Jibril bilang begini, sesungguhnya aku hanya utusan Allahmu, aku hanya utusan Tuhanmu. Ini kata Jibril. Untuk apa? Untuk menyampaikan anugerah kepadamu. Apa anugerahnya? Seorang anak laki-laki yang suci. Artinya Yesus ini bukan manusia berdosa dan tidak ada dosa di dalam hidupnya. Itu sebabnya dia harus menyelamatkan. Kenapa dia harus menyelamatkan? Karena dia gak berdosa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah orang yang gak berdosa. Contoh, kalau saudara punya hutang, siapa yang harus bisa membayarnya? Tentunya orang yang gak punya hutang dan bersih dari hutang. Kalau lu masih punya hutang, lu lalu mau bayarin orang yang punya hutang, gigi lu. Kenapa harus gigi? Lu aja masih punya hutang. Lu mau bayarin hutang gue. Yesus itu bisa menyelamatkan. Kenapa? Itu sebabnya dia disebut sebagai juru selamat. Kenapa disebut sebagai juru selamat? Karena dia tahu keselamatan. Orang itu nggak bisa disebut sebagai juru bicara kalau ngomongnya kagak jelas. Assalamualaikum, mama imu. Lah bagaimana dia disebut sebagai juru bicara? Mama imu yang mamanya malam ini, ayah mau menyampaikan dari bapak presiden. Lah, nggak bisa disebut sebagai juru bicara model begini, saudara. Amin. Yesus disebut sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia tahu jalan keselamatan. Haleluya. Nggak ada lain lagi. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan seisi dunia. Itu sebabnya dia harus turun ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Jangan terlambat saudara dimanapun. Sebelum innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Percayalah kepada Isa. Jadi itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan begitu luar biasa kesaksian para hambanya ini, dan sungguh sangat memberkati saya secara pribadi, dan saya rindu setiap kita dalam channel TV Rekan Kristus ini atau yang menonton video ini juga kita diberkati khususnya secara rohani, agar juga kita diberkati lewat kesaksian hamba-hambanya ini, dan bagaimana tadi mereka diselamatkan oleh Tuhan berbagai cara, dan juga bagaimana mereka menjelaskan kenapa Natal harus dirayakan. Ya, seperti yang kita dengarkan sama-sama tadi,
alasannya adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Bagaimana kita merayakan kalau Tuhan kita sudah mati? Tetapi karena Dia hidup, makanya kita merayakannya sampai hari ini. Kedua, kenapa juga mereka tertarik kepada Yesus? Karena ada kepastian keselamatan di dalam Yesus. Tidak mudah-mudahan. Dan banyak hal juga yang mereka tadi saksikan bagaimana mereka tertarik kepada Tuhan Yesus. Dan itu sungguh luar biasa. Karena teman-teman, mengikut Tuhan adalah pilihan. Merayakan Natal untuk setia kepada Tuhan adalah pilihan. Dan memilih surga adalah pilihan. Karena seperti yang kita dengarkan tadi, kesaksian hambanya, dan itu seturut dengan firman Tuhan. Bahkan dia juga membaca ya dari ayat Al-Quran. Bagaimana juga di sana dijelaskan tentang kelahiran Yesus sebelum Dia datang ke dunia ini. Dan hambanya juga sudah membaca ayat Al-Quran, dan itu saya kurang memahami teman-teman ya. Tetapi seperti yang kita dengarkan bersama-sama tadi, Al-Quran juga menjelaskan tentang Yesus. Dan bagaimana juga hambanya tadi berkata, Yesus itu datang untuk menyelamatkan. Karena kasih Tuhan itu sangat besar bagi umat manusia. Jadi sangat banyak kesaksian mereka yang sungguh memberkati teman-teman. Dan di akhir cerita mereka bagaimana mereka berkata, jangan terlambat sebelum habis waktunya. Jadi bagi orang-orang yang belum selamat, mari datang kepada Tuhan. Kalau hamba-hambanya ini bisa diselamatkan oleh Tuhan, tentu saja juga yang lainnya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, sampai sini ya saya bisa bagikan video kali ini. Semoga memberkati rohani kita teman-teman video ini, dan membuat kita selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mengakhiri tahun 2022 dan menyambut tahun 2003. Dan mari kita terus bersyukur kepada Tuhan dan terus merenungkan kemurahan Tuhan selama tahun 2022. Dan saya percaya dengan iman di tahun 2023 nanti penyertaan Tuhan lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.